Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu kulla makhluqat wa syamila lutfuhu ala kullil bariyat fahuwal ilahul halimul mannan al-karimur rahman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah masdarul fadli wa manba'ur rahmat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hadil basyiriyah wa qaiduhum ilal jannat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan. Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat kesempatan, dan Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dapat hadir di tempat ini untuk sama-sama melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat secara berjamaah. Insyaallah salat Jumat yang akan kita laksanakan nanti dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam ini dari lembah kekafiran menuju puncak keislaman. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tak lupa pula khatib mewasiatkan di setiap mimbar-mimbar Jumat untuk mari sama-sama senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sungguh kita adalah orang-orang yang semestinya selalu khawatir dengan keimanan kita sendiri, sebab kita tidak bisa menjamin iman kita. Ada orang yang semula tekun beribadah, tapi di akhir hidupnya masjid pun tak lagi ia singgahi. Ada yang semula terlihat sangat alim, tiba-tiba di akhir hidupnya ia berubah menjadi lalim. Ada yang semula rajin bersedekah, tiba-tiba ia berubah amat tidak bersedekah. Ada yang dahulunya menutup aurat, lalu mendadak ia tanpa sungkan mengumbar auratnya dengan penuh kebanggaan. Sungguh kita tak kuasa menjamin iman kita sendiri. Oleh karena itu, kitalah yang paling berhajat terhadap keistiqomahan iman dan amal kita. Bersebab kita tidak kuasa menjamin iman itulah, maka kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar selalu dianugerahi keistiqomahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Quran Surah Al-Imran ayat 8. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasakan kondisi semangat dalam beribadah, tetapi saat-saat tertentu kita juga sering mengalami kelesuan yang mengkhawatirkan. Ada kalanya kita sangat rajin membaca Al-Quran,
tetapi ada saatnya pula kita dihinggapi rasa malas tak tertahankan. Kadangkala kita sangat bersemangat salat berjamaah ke masjid, tetapi saat-saat tertentu sering pula kita merasa butuh energi lebih untuk berangkat ke masjid. Ada saatnya kita merasa ringan datang ke majelis ilmu, tetapi di saat yang lain kita dihinggapi rasa berat dan jemu. Ternyata sebagaimana tabiat iman yang naik turun, demikian pula halnya dengan amal kita. Ada saatnya kita sangat bersemangat dalam beramal, tetapi kadang-kala kita pun mengalami kelesuan dalam beramal. Rasulullah SAW menjelaskan tabiat amal ini sebagai berikut. Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun faman kanat syirratuhu illa sunnati faqad aflaha wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Segala sesuatu ada masa semangatnya atau syirrah, dan setiap masa semangat akan masa lesunya fatrah. Maka barang siapa yang masa lesunya berpegang kepada sunnahku, maka beruntunglah ia. Dan barang siapa yang masa lesunya kepada selain sunnahku, maka sungguh ia telah binasa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang tabiat amal dan juga tabiat orang beramal. Ada masa-masa syirrah atau semangat, tetapi saat tertentu seseorang akan mengalami masa fatrah atau lesu, tidak bergairah di dalam beribadah. Saat Ramadan, hampir sebagian besar kita sangat bersemangat melaksanakan salat berjamaah di masjid. Begitu keluar Ramadan, tiba-tiba semangat itu kendur dan melemah. Kondisi tersebut sekedar sebagai contoh paling nyata bahwa kita pernah mengalami masa syirrah sekaligus juga masa-masa fatrah. Nah, bagaimana anjuran Rasulullah SAW untuk menyikapi tabiat amal dan juga tabiat orang beramal tersebut? Kita harus komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW. Dalam situasi lesu, jangan meninggalkan amal soleh sama sekali. Namun sayangnya saat sebagian kita mengalami kelesuan di dalam beramal, seringkali kita meninggalkannya sama sekali. Akibatnya kita semakin jauh dari kebaikan dan hidayah. Begitu seseorang malas membaca Al-Quran, tetaplah komitmen membaca, meskipun dari sisi jumlah lebih sedikit dari saat-saat bersemangat. Faqad aflaha, maka ia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Akan tetapi di saat seseorang lesu beribadah, lalu ia tinggalkan sama sekali aktivitas ibadah itu, kata Rasulullah SAW, faqad halaka, sungguh ia akan binasa. Alih-alih semangat itu akan pulih, yang terjadi malah sebaliknya, ia akan semakin jauh dari hidayah. Oleh karena itu, tetaplah berkomitmen dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini artinya, jika kita tidak bisa beramal secara ideal, berusahalah untuk mendekati yang ideal. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Saddidu wa qaribu." Beristiqomahlah, kalau tidak mampu yang ideal, dekatilah yang ideal. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi, jika kita tidak mampu beramal secara ideal, jangan tinggalkan sama sekali. Berusahalah meraih kondisi yang paling mendekati ideal. Beramallah dengan al-mudawwamah, langgeng meskipun sedikit. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa cara agar kita dapat istiqomah di dalam iman dan amal soleh. Pertama, perkuat keistiqomahan dengan senantiasa berdoa kepada Allah, sebab Allah lah yang memberikan hidayah. Syahrul bin Hausyab mengisahkan bahwa beliau pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW, "Wahai Ummul Mukminin, apa doa yang paling sering dibaca Rasulullah SAW jika berada di sisimu?" Ummu Salamah menjawab, beliau sering membaca, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah memang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa doa yang sering engkau baca adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik?" Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang manusia pun melainkan hatinya berada di antara dua jemari Allah.
Siapa saja yang dikehendaki Allah, pasti Allah akan meneguhkannya di atas iman. Siapa saja yang dikehendakinya, pasti akan kuasa memalingkannya dari kebenaran. Setelahnya, Mu'adz bin Mu'adz yang meriwayatkan hadis ini membaca ayat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Quran surah Ali Imran ayat 8. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Bersebab kita sangat khawatir dengan keteguhan iman kita, marilah tanpa rasa jemu kita selalu berdoa kepada Allah agar hati kita selalu dicondongkan untuk beriman dan taat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kedua, jika rasa lesu dalam beramal soleh itu mendera kita, lalu ada rasa berat untuk beramal di saat kita semestinya beramal, maka segeralah ambil tindakan. Bersegera beramal dengan melipat gandakan kemauan. Jika ada rasa malas untuk salat berjamaah di masjid, padahal azan telah berkumandang menyeru kita, segeralah ambil tindakan dengan bergegas ke masjid. Ketika rasa lesu membaca Quran itu datang, jangan perturutkan kemalasan. Segera ambil tindakan membuka Quran dan segera membacanya. Ketika dorongan untuk salat rawatib terasa berat ditunaikan, bersegeralah bangkit dan salat rawatib. Demikian pula halnya pada saat kita merasa malas untuk menghadiri majelis ilmu. Langkah paling sederhana adalah memperkuat kemauan dengan bergegas dan berangkat. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 41. Lagi-lagi saat menghadapi tabiat amal dan tabiat yang beramal yang kadang ringan, kadang pula terasa berat, adalah bersegera mengambil tindakan, bersegera beramal kebaikan tanpa memperturutkan kemalasan. Ketiga, bersahabatlah dengan para saleh. Dr. Muhammad bin Hasan bin Aqil Musa menjelaskan, sesungguhnya di antara sarana keteguhan yang terbaik adalah hubungan yang baik dengan orang-orang saleh dan bersahabat dengan mereka. Bersahabat dengan orang-orang saleh memiliki banyak kebaikan bagi upaya menumbuhkan keteguhan, memperkuat ketaatan kepadanya, dan juga menjaga agar tetap berada di dalam hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu beserta orang-orang yang benar. Quran surah At-Taubah ayat 119. Demikianlah antara iman dan ketakwaan dan persahabatan bertautan dengan penjaga keistiqomahan. Persahabatan di dalam iman inilah yang akan selalu menyelamatkan kita. Kelak mereka yang bersahabat di dalam ketaatan kepadanya akan terhubung kembali di akhirat. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. Oleh karena itu, jadilah persahabatan dengan para saleh agar semakin kuatlah keistiqomahan kita. Para sahabat saleh akan menjaga kita dan mendoakan kita agar selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Berhimpunlah di dalam kebaikan supaya kelak Allah himpunkan kita di dalam surganya. Semoga Allah selalu mengkaruniakan keistiqomahan kepada kita sehingga sampai nafas terakhir yang kita hembuskan di dunia ini, kita masih tetap menjadi hamba Allah yang taat dan tunduk kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada fastaghfirullahi wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.